Berliana, Zalfa, Suci, Ihsania. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas materi yang ada di bab 6, yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Di bab ini ada 3 pokok bahasa yang kita pelajari. Yang pertama yaitu mujahadah an-nafs, yang sering kita kenal dengan kontrol diri. Yang kedua yaitu husnuzon atau berprasangka baik. Yang ketiga adalah ukhuwah atau persaudaraan. Sebelum kita memulai materi hari ini, ada baiknya kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari materi ini. Yang pertama, kalian harus bisa membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan tajwid dan makhrijul huruf yang benar. Begitu juga dengan hadis yang bersangkutan. Yang kedua, kalian harus bisa menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Begitupun dengan hadis yang ada. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada gambar yang telah Ibu sediakan sebagai sampel. Ada gambar A dan gambar B. Gambar ini berkaitan dengan materi tentang kontrol diri. Coba, kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan yang ada pada gambar A dan B sesuai dengan pengamatan kalian masing-masing? Gambar A, siapa yang bisa? Oke, silakan ya. Menurut pendapat saya, gambar A menunjukkan bahwa seorang yang bisa menjaga dan mengontrol dirinya dari emosi dan marah bisa menjalin silaturahmi yang baik. Begitu ya? Bisa ya? Itu benar. Dengan berjabat tangan berarti menunjukkan bahwa kedua yang baik. Oke. Sekarang kita masuk ke sub pokok bahasa yang pertama, yaitu tentang mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Pengertiannya adalah keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan buruk dan tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan. Ini maksudnya adalah dengan mengontrol diri sendiri, kita harus tahu dulu apa perbuatan baik itu yang harus kita lakukan. Husnuzon adalah berbaik sangka. Itu istilah yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Husnuzon ini bisa timbul karena adanya rasa syukur kita atau rasa tawakal kita. Apabila kita menyadari bahwa semua yang kita dapatkan, semua yang diterima, semua yang kita alami itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menangkan sifat husnuzon dalam diri. Coba demonstrasikan hafalannya jadi Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittabi'u katsiran minadh dhanni inna ba'dhan dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Oke, baiklah. Selanjutnya kita harus bisa menemukan atau mengidentifikasi hukum bacaan tajwid apa saja yang ada di Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ayo, siapa yang bisa hukum tajwid? Ilmi, coba nih. Gimana nih? Jelas ayatnya ya. Itu terdapat pada ya ayyuha, yaitu mad jaiz munfasil. Menjadi munfasil. Dan terdapat juga pada alladzina, yaitu alif lam satu siap. Ya, terus Amanu itu mad badal. amanu itu mad badal ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang lain? Ibu, Yang bisa? Ya, Paris. terletak di akhihi, yaitu
mat tabi'i dan mayitan yaitu mat lain, dan fakari tumu yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ya, benar. Sekarang kita memasuki sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu ukhuwah. Ukhuwah atau persatuan atau juga persaudaraan dalam Islam, ya. Persatuan dalam Islam atau secara umum disebut dengan ukhuwah atau juga persaudaraan, yaitu persaudaraan dalam Islam, saudara sesama manusia dan saudara seagama. Apa? Rama bisa? Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المؤمنون إخوة بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Ayat ini artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ini adalah dalil atau hadis ini sesuatu tadi ya, masih firman Allah ya. Nah, ini salah satu contoh atau hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 tadi yang dibacakan oleh pemenung. Salah satunya adalah pada kata ikhwatun fa'aslihu. Ya, ini ada ikhwa. Ketika tanwin dhammatain nuntun itu bertemu dengan huruf fa, maka itu dibaca, dimasukkan dan ya. Baiklah anak, silakan perhatikan dan amati video berikut ya. Ini adalah untuk bahan diskusi kalian nanti. Untuk saat ini ada beberapa siswa yang kita akan Oke, baiklah. Dari video tadi, ini adalah bahan atau sesuatu yang akan kalian pecahkan dalam diskusi. Jadi kalian harus mencari tahu mengapa atau apa penyebab tawuran itu terjadi hingga sampai menewaskan satu siswa. Terus selanjutnya yang perlu kalian bahas adalah bagaimana cara mencari solusinya agar tidak terjadinya tawuran. Ya, baiklah anak-anak. Sekarang kalian membentuk kelompok diskusi sesuai dengan yang kita berikan tadi. Ya, ayo silakan. Kalian berdiskusi mencari penyebab dan solusi dari video yang kalian amati tadi. Silakan kerjakan. Sudah selesai ya? Sudah selesai semua pokoknya? Sudah. Baiklah, kalau sudah selesai, sekarang Ibu persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dibahas tadi. Ayo, silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang dimana permasalahannya yaitu menyelesaikan permasalahan fenomena tawuran antar pelajar atau kelompok. Terus juga mengapa peristiwa itu bisa terjadi.
peristiwa itu terjadi karena adanya hal seperti saling membenci, ingin balas dendam, dan juga karena marah. Selanjutnya yaitu apa penyebabnya? Penyebab peristiwa tersebut terjadi yaitu karena adanya perbedaan pandangan antara kelompok A dengan kelompok B sehingga menyebabkan bentrok lalu terjadilah tawuran. Lanjut yaitu bagaimana cara menghindari agar peristiwa tersebut tidak terjadi sehingga tercipta kerukunan dan generasi penerus yang berkualitas. Caranya yaitu dengan memilih teman saat bergaul dan juga memperbanyak kegiatan yang bersifat positif di sekolah seperti mengikuti ekstrakurikuler. Ya, baiklah. Sekarang kita memasuki di akhir pembelajaran. Ibu mau minta siapa yang bisa menarik kesimpulan dari seluruh materi yang kita pelajari hari ini, dari kontrol diri, dari husnuzon dan ukhuwah. Ayo, yang kontrol diri, siapa yang bisa menarik kesimpulannya? Oke, silakan ya. Aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang kontrol diri atau menjaga anak. Adalah usaha kita untuk menjaga dan menguasai akal dan pikiran kita untuk selalu bersikap sabar. Salah satu cara yang paling ampuh untuk mengontrol diri kita dari amarah yaitu emosi adalah dengan berpuasa. Manfaat kontrol diri yaitu ada 4 menurut saya. Ya, Yaitu menjauhkan diri dari sifat tercela dan merugikan, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan disayangi sesama, menjadikan hati tentram dan tenang, dan yang terakhir yaitu menjadikan diri menjadi cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan dari kontrol diri. Bagus ya. Kita ada kesimpulannya dari materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah dalam hidup ini kita harus menerapkan 3 sikap ini. Sesuai dengan judulnya adalah meniti kehidupan dengan kemuliaan. Jika ingin hidup kita mulia, maka harus pertama bisa mengontrol diri, ya. Menundukkan emosi kita, ya, merendahkan amarah kita, dan menanamkan sifat sabar. Yang kedua, agar hidup tenang, kita harus menanamkan husnuzon, ya. Berbaik sangka. Tanamkanlah positif thinking. Selalu berpikir baik dalam kehidupan agar mendapatkan hal-hal yang baik juga. Dan terakhir adalah harus menjaga silaturahmi atau persaudaraan. Dengan menjaga ukhuwah maka akan terciptalah yang namanya kerukunan, kedamaian dan persatuan. Itu ya, itu kesimpulan kita hari ini, materi kita hari ini. Jika tidak ada lagi yang mau kita bahas, maka Ibu cukupkan sampai di sini pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari materi hari ini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi dari Ibu. Jika ada salah kata atau salah ucapan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.